Shalom saudara-saudari yang dikasihi Tuhan. Pada saat ini firman Tuhan berjudul Prophets mengikuti Yesus terang dunia. Jesus is the light of the world and the prophets are following him. Saudara yang dikasihi Tuhan, ada keuntungan-keuntungan besar, keuntungan-keuntungan kekal yang dapat kita peroleh ketika kita mengikuti Yesus Sang Terang Dunia. Firman Tuhan menjelaskan hal itu. Firman Tuhan memberitahukan kepada kita bahwa ketika Kristus menyatakan dirinya sebagai terang dunia, ketika Alkitab menyaksikan bahwa Yesus adalah terang dunia, maka di dalamnya ada keuntungan-keuntungan, berkat-berkat kekal yang akan didapat setiap orang yang mengikuti, mempercayai Yesus Sang Terang Dunia. Mari kita akan melihat. Saudara yang dikasihi Tuhan, kebutuhan manusia akan kebenaran, akan terang, dan kehidupan dipenuhi hanya dalam Yesus. Sebab Yesus adalah firman Allah, terang dan hidup kekal. Jadi 3 kebutuhan. Kita butuh akan kebenaran, kita butuh akan terang bagi kehidupan kita. Dan kita butuh kehidupan. Itu hanya dipenuhi di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Karena Kristus adalah sang kebenaran. Yesus adalah sang terang. Dan Yesus adalah sang kehidupan. Aku adalah kebenaran. Akulah terang dunia. Dan akulah kehidupan. Di luar itu kita tidak akan mendapatkan kebenaran, terang, dan kehidupan yang kekal. Di luar Yesus kita tidak akan mendapatkannya. Hanya di dalam Yesuslah kita akan beroleh kebenaran sejati, terang kehidupan, dan hidup kekal dari Tuhan kita Yesus Kristus. Yesus terang dunia. Hanya Yesus yang adalah firman Allah. Yohanes 1 ayat 1. Pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah. Dan firman itu adalah Allah. Firman itu adalah Yesus. Jadi hanya Yesus adalah firman Allah. Sekaligus terang hidup, terang dunia, dan hidup. Sebaliknya saudara yang dikasihi Tuhan, nabi, rasul, pendiri agama, ilmuwan, orang terkenal, raja, presiden, orang pandai, filsuf, hati nurani, orang hebat, bukanlah firman Allah, bukanlah terang dunia, dan bukanlah sumber kehidupan. Hanya Yesus yang memiliki kualitas-kualitas itu. Kualitas-kualitas yang kita butuhkan bagi kehidupan, yaitu kebenaran, terang kehidupan, dan kehidupan kekal. Hanya di dalam Dia. Makanya setiap orang yang mengikuti Dia, mentaati Dia, yang menyerahkan hidupnya kepada Dia akan beroleh keuntungan-keuntungan besar, keuntungan-keuntungan kekal yang tidak dapat diberikan oleh dunia ini. Firman Tuhan menegaskan di dalam Yohanes 1 ayat 1-3. Yesus adalah firman Allah. Jesus is the God's word. Pada mulanya adalah firman, firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Ia pada mulanya bersama-sama dengan Allah. Segala sesuatu dijadikan oleh Dia, dan tanpa Dia tidak ada satu pun yang telah jadi dari segala yang telah dijadikan. Yohanes 1 ayat 1-3. Firman itu adalah Yesus sebelum inkarnasi. Yesus sebelum inkarnasi hakikatnya adalah firman Allah yang nanti menjelma menjadi manusia melalui rahim perawan Maria. Nah, Yesus sang firman Allah itulah kebenaran. Bahkan sang firman Allah di situ yang menjadikan segala sesuatu. Allah menciptakan dunia dengan firman-Nya.
Firman itu bersama-sama dengan Allah sejak kekal. Di mana Allah ada, firman-Nya juga ada. Allah dan firman-Nya tidak pernah terpisah, melainkan satu selamanya, kekal. Dan dengan firman Allah itu, Allah menjadikan dunia dan segala isinya ini. Dengan apa Tuhan menciptakan dunia? Dengan firman-Nya, dengan perkataannya, dengan sabdanya, dengan memra, dengan logosnya, dengan kuasa daripada sabdanya itu, Allah menciptakan dunia. Dan sabda daripada Tuhan yang kekal itu adalah Sang Kristus Yesus sebelum inkarnasi. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, inilah yang harus kita pahami. Inilah yang harus kita mengerti, bahwa Yesus adalah firman Allah. Karena dia firman Allah, maka dia adalah kebenaran. Yesus adalah firman Allah yang sehakikat dengan Allah Bapa. Yesus ada bersama dengan Allah Bapa dari kekal hingga kekal. Yesus adalah pencipta. Firman Tuhan itu adalah kebenaran. Yesus adalah sang firman Allah hakikatnya. Firman-Nya Allah di dalam kekekalan sampai kekekalan. Yesus adalah firman Allah dan firman itu adalah kebenaran. Hakikat Yesus adalah firman Allah, sumber kebenaran, sumber terang, dan sumber kehidupan. Di luar Yesus hanya ada kesalahan, dusta, yaitu kebohongan yang menggelapkan dan menyesatkan kehidupan serta membinasakan kita. Jadi, jikalau kita ingin mendapatkan sumber kebenaran, hikmat, kebenaran, pengetahuan yang sejati hanya pada Yesus. Jikalau kita ingin memperoleh terang kebenaran, kehidupan, kita hanya datang kepada Yesus, tidak kepada yang lain. Dan jikalau kita ingin memperoleh kehidupan kekal itu, maka Yesuslah sumbernya. Yesus adalah sumber kebenaran, sumber terang, dan sumber kehidupan. Di luar Dia, tidak ada kebenaran yang sejati. Di luar Dia, banyak kebohongan. Di luar Dia, tidak ada kehidupan yang kekal. Maka kita perlu datang kepada Dia. Yesus adalah terang dunia dan terang hidup. Yesus adalah terang dunia dan hidup. Jesus is the light and the life. Dalam Dia, 1 Yohanes 1 ayat 4 dan 5. Lanjutan daripada Yohanes 1 ayat 1 sampai 3 di atas. Dalam Dia, Yesus, ada hidup, dan hidup itu adalah terang manusia. Jadi di dalam Yesus ada hidup kekal. Dan hidup kekal itu adalah terang bagi manusia. Di luar Yesus tidak ada hidup kekal. Di mana kita mendapatkan hidup kekal? Hanya di dalam Yesus. Dan hidup kekal itu menjadi terang bagi manusia. Hidupnya yang diterangi oleh Allah. Hidupnya yang diterangi oleh Sang Firman. Hidupnya yang diterangi oleh sumber terang. Yaitu firman Allah itu sendiri, Yesus Kristus. Di dalam nats lain, Yohanes 8 ayat 12, Rasul Yohanes, penulis Injil Yohanes, dan sekaligus murid Yesus, menjelaskan, menyaksikan bahwa Kristus adalah terang dunia. Yesus berkata, "Akulah terang dunia. Barang siapa mengikut aku, ia tidak akan berjalan dalam kegelapan, melainkan ia akan mempunyai terang hidup." Yohanes 12 ayat 46, perkataan Yesus juga, "Supaya setiap orang yang percaya kepadaku, jangan tinggal di dalam kegelapan." Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, Yesus menyatakan dirinya, "Akulah terang dunia. I am the light of the world." Barang siapa mengikut aku, ia tidak akan berjalan dalam kegelapan dosa, melainkan
ia akan hidup di dalam terang. Dan setiap orang yang percaya kepada Yesus tidak tinggal di dalam kegelapan dosa, tidak tinggal di dalam kegelapan kesesatan dunia ini, melainkan dia mempunyai terang hidup yang menerangi jalan hidupnya, supaya terus berjalan di dalam jalan yang benar dan lurus. Jadi Yesus terang dunia. Jikalau kita percaya kepada Dia, hidup kita tidak di dalam kegelapan dosa, kegelapan dunia ini yang semakin gelap oleh keberdosaan manusia, oleh godaan iblis, dan oleh keduniawian. Jadi ketika kita percaya Yesus, maka kita akan beroleh terang, beroleh hikmat, kebijaksanaan, kebenaran, diterangi kita oleh terangnya. Karena Sang Kristus sendiri adalah Sang kebenaran. Makanya kita perlu dan harus percaya kepada Yesus, mengikut Yesus, karena disitulah ada keuntungan besar, berkat besar. Sebaliknya, mereka yang menolak terang, mereka yang menolak sang terang, yaitu Kristus, akan dihukumnya. Yohanes 3 ayat 18 sampai 21. Demikian firman Tuhan. Barang siapa percaya kepadanya, ia tidak akan dihukum. Barang siapa tidak percaya, ia telah berada di bawah hukuman. Dan inilah hukuman itu. Terang telah datang ke dalam dunia, tetapi manusia lebih menyukai kegelapan daripada terang, sebab perbuatan-perbuatan mereka jahat. Barang siapa percaya kepadanya, kepada Yesus, ia tidak akan dihukum. Tetapi barang siapa tidak percaya kepada Yesus, ia sudah berada di bawah hukuman. Jadi orang yang percaya kepada sang terang, jelas dia tidak berada di dalam hukuman. Dia berada di dalam terang itu. Kebenaran, kekudusan, kesucian. Sebaliknya mereka yang menolak, yang tidak percaya kepada Yesus, itu sudah berada di bawah hukuman. Di bawah hukumannya adalah mereka hidup di dalam kegelapan. Hidup di dalam kegelapan itu adalah bagian dari hukuman. Dan akibat daripada hidup di dalam kegelapan adalah kebinasaan kekal. Jadi ketika seseorang menolak terang, itu sudah bagian dari hukuman. Jadi dia hidup dalam kegelapan. Kegelapan dosa. Kegelapan ketidakbenaran. Kegelapan ketidaksucian, ketidakkudusan. Sehingga orang itu pasti akan binasa karena dia berjalan dalam kegelapan. Berjalan dalam kegelapan itu sudah hukuman, terlebih lagi akan mendatangkan hukuman yang lebih kekal. Hukuman yang abadi. Hukuman yang jauh lebih mengerikan. Mereka akan dibinasakan karena dosa-dosa mereka. Nah ini saudara yang dikasihi Tuhan. Jadi ketika kita menolak terang, kita berada dalam kegelapan. Ya seperti kita menolak di tengah hutan yang gelap, kita menolak membawa lampu. Kita menolak membawa lampu senter atau semacam itu. Jadi maka kita akan berjalan dalam kegelapan. Tidak membawa saja itu sudah susah, terlebih lagi nanti kita akan pasti tersesat di tengah hutan itu. Dunia sudah diterangi dengan listrik. Orang yang menolak listrik, maka pasti rumahnya jauh lebih gelap. Dan itu sudah bagian dari kesusahan mereka. Nah, terlebih lagi ketika kita menolak daripada sumber terang ini, maka kita berjalan dalam kegelapan dosa. Dan makin lama makin berdosa, makin lama makin jahat, makin lama makin tidak suci, makin lama makin tidak benar. Dan akibatnya kita pasti binasa. Dan Kristus sendiri yang akan menjadi hakimnya. Jadi kalau kita menolak
seseorang mungkin tidak ada implikasinya. Kita menolak presiden A, presiden B, orang hebat A, orang hebat B, menolak nabi, menolak rasul, mungkin implikasinya sedikit. Tetapi ketika kita menolak sang sumber terang, implikasinya, akibatnya berdampak kekal bagi kita. Kita pasti akan berjalan dalam kegelapan dunia ini dan pasti akan binasa di dalam kegelapan itu. Memilih kegelapan itu sudah sama dengan hukuman di dunia. Memilih kegelapan dosa itu sama dengan hukuman di dunia. Jadi jangan iri, kita sebagai anak-anak Tuhan jangan iri kepada mereka yang hidup di dalam dosa, hidup di dalam kegelapan, hidup menolak firman, hidup menolak sabda Tuhan, hidup menolak Kristus. Ya mereka dalam kegelapan. Itu bagian hukuman mereka di dunia. Dan nanti mereka pasti akan dihukum kekal di neraka. Karena mereka memilih untuk hidup dalam kegelapan dosa. Tidak mau percaya kepada terang. Maka kita akan melihat keuntungan, profit daripada percaya Yesus terang dunia. Benefits of living in Jesus as the light of the world. Yang pertama, orang yang percaya Yesus, sang terang itu, tidak berjalan dalam kegelapan. Not walking in the darkness. Tidak berjalan dalam kegelapan dosa. Yohanes 3 ayat 18. Kegelapan itu tidak menguasai orang itu. Yohanes 1 ayat 5. Mempunyai terang hidup. Yohanes 8 ayat 12. Tidak tinggal dalam kegelapan. Yohanes 12 ayat 46. Jadi keuntungan yang pertama daripada orang yang percaya Yesus, sang terang dunia, maka kita tidak berjalan dalam kegelapan dosa. Artinya kita berjalan dalam kebenaran. Dan kegelapan dosa tidak menguasai orang itu. Sebaliknya kebenaran menguasai hidup kita. Kekudusan, kesucian. Itu yang menguasai hidup kita. Kita mempunyai terang hidup. Sang sumber terang itu menerangi hidup kita. Sehingga kita tidak terantuk batu, tidak tersesat, tidak tergelincir, dan tidak binasa. Karena kita berjalan di dalam terang. Dan kita tidak tinggal di dalam kegelapan, melainkan kita tinggal di dalam terang yang ajaib, yang menerangi hidup kita. Dalam kehidupan jasmani kita membutuhkan terang lampu, terang matahari, bahkan terang daripada bulan purnama yang memantulkan sinar matahari. Terlebih lagi dalam kehidupan rohani kita, pikiran kita perlu diterangi, hati kita perlu diterangi, dan perbuatan kita perlu diterangi dengan sumber terang, yaitu Kristus, sang kebenaran itu. Supaya kita berjalan di dalam terangnya yang ajaib, terangnya yang membawa kekudusan dan kehidupan yang kekal itu. Yang kedua, keuntungan yang kedua daripada orang yang percaya kepada Yesus sang sumber terang itu, ialah barang siapa percaya atau mengikut Yesus tidak akan dihukum. Yohanes 8 ayat 12, Yohanes 3 ayat 18. Jadi orang yang percaya atau mengikut Yesus sang terang itu tidak akan dihukum. Karena dia berjalan dalam terang hidupnya. Kebenaran, kesucian, kekudusan, kebaikan. Dia berjalan di dalam itu. Bukan berjalan di dalam dosa dan kegelapan, kesesatan. Makanya orang yang berjalan di dalam terang tidak dihukum. Karena dia sudah berjalan di jalan yang benar. Jalan yang menuju kehidupan kekal. Sebaliknya orang yang ada di dalam, yang menolak sang terang, mereka sudah berjalan di dalam kegelapan dosa. Dan itu sudah bagian daripada hukuman. Dan mereka akan menderita hukuman yang lebih hebat lagi, yaitu kebinasaan kekal. Dari kegelapan menuju kebinasaan kekal. Sebaliknya dari jalan terang kita menuju kepada kehidupan kekal. Makanya orang yang percaya Yesus, dia beroleh berkat, keuntungan yang luar biasa, tidak dihukum. Yang ketiga, jadi anak-anak Allah. Become
becoming children of God. Jadi orang yang percaya kepada Yesus, terang dunia itu, diberi kuasa menjadi anak-anak Allah. Yohanes 1 ayat 12 dan 13. Begini bunyinya. Tetapi semua orang yang menerimanya, diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah. Jadi setiap orang yang menerima Yesus terang dunia itu, diberinya kuasa menjadi anak-anak Allah. Artinya, yaitu orang-orang yang sudah diampuni dosanya, orang-orang yang sudah disucikan, dikuduskan, dan dijamin keselamatannya. Mereka, anak-anak Allah itu adalah orang-orang yang pasti mewarisi janji-janji Allah untuk dimuliakan di surganya. Dicatat di dalam Roma 8 ayat 17. Anak-anak Allah akan mewarisi kerajaan Allah. Anak-anak iblis akan dihukum di neraka. Ketika kita percaya kepada Kristus, terang dunia itu, maka Kristus sendiri akan mengangkat kita menjadi anak-anak Allah. Nah, anak Allah mewarisi kerajaan Allah. Bukan anak-anak iblis. Bukan anak-anak dunia, tetapi anak-anak Allah. Status menjadi anak-anak Allah, inilah yang menjamin kita masuk kerajaan Allah. Mewarisi kerajaan Allah yang kekal dan penuh bahagia itu. Nah, ini berkat daripada kita percaya kepada Sang Terang. Yesus terang dunia itu. Kalau tidak percaya, ya tidak dapat. Kalau tidak percaya Yesus terang dunia, kepada Yesus terang dunia, ya tidak mendapatkan status sebagai anak-anak Allah. Jelas anak-anak Allah ini lebih tinggi statusnya dan lebih pasti berkat mewarisi kerajaan Allah dibanding dengan istilah hamba Allah. Di Alkitab juga ada istilah hamba Allah. Tetapi kita diberi status yang lebih tinggi, yaitu anak-anak Allah yang pasti mewarisi kerajaan Allah. Seperti hamba dan anak di dunia. Tentu hamba, pembantu, budak itu lebih rendah dibanding anak. Itu normalnya demikian. Normalnya demikian. Dan ketika orang tua memberikan warisan, warisan diberikan kepada anaknya. Bukan kepada pembantunya. Nah, gambaran itulah yang Allah pakai untuk menjelaskan pewarisan. Hak mewarisi kerajaan Allah yang Allah sendiri berikan kepada setiap orang yang mau percaya dan taat kepada Yesus terang dunia itu. Luar biasa bukan? Sebaliknya hamba tidak mendapatkan hak itu, tetapi anak mendapatkan hak mewarisi kerajaan surga yang mulia. Luar biasa Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Karena itu marilah kita percaya dan kita ikuti Yesus terang dunia ini. Memang Yesus punya banyak nama, menyatakan kuasanya, dan Yesus sebagai terang dunia menyatakan kuasanya, menerangi hidup kita dan menjamin hidup kita sampai ke surga yang kekal. Karena dia adalah terang dan kehidupan bagi kita. Dia adalah kebenaran, dia adalah terang, dan dia adalah kehidupan bagi setiap orang yang percaya kepadanya. Mereka diangkatnya menjadi anak-anak Allah yang pasti mewarisi janji-janji Allah untuk dimuliakan di kerajaan Allah yang kekal. Nah, tugas kita di dunia, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Tugas kita di dunia, karena kita sudah diterangi pikiran kita, hidup kita, tingkah laku kita, emosi kita, keinginan-keinginan kita sudah diterangi, maka kita harus bersinar, memancarkan terang kebenaran Yesus di dalam kehidupan kita. Kalau kita adalah anak-anak Allah, maka kita harus taat kepada firman Allah, perintah Allah, sabda Allah yaitu Alkitab. Kalau kita adalah umatnya Tuhan Yesus, maka kita harus meneladani Dia, taat kepada Dia, harus mengasihi Dia dan mentaatinya di dalam setiap segi kehidupan kita, supaya kita dapat memancarkan terang bagi dunia
yang dalam kegelapan tadi. Kita seumpama lilin, kita sudah dinyalakan oleh Kristus. Dan kita harus siap menerangi sekitar kita dengan api yang dari Kristus itu. Seandainya kita bola lampu, maka kita sudah dialiri listrik oleh Kristus, sehingga kita bisa menyala dan menerangi dunia yang dalam kegelapan. Dengan memancarkan terang Kristus, terang firman Tuhan, kebenaran Kristus, kebenaran firman Tuhan, gaya hidup Kristus, gaya hidup sesuai firman Tuhan, maka kita dapat memancarkan sinar terang di sekitar kita, melalui pemikiran kita, melalui perkataan kita, tingkah laku kita, dan seluruh kehidupan kita. Yohanes 12 ayat 36 mengatakan demikian. Percayalah kepada terang itu, selama terang itu ada padamu, supaya kamu menjadi anak-anak terang. Di tempat lain, Rasul Yohanes menegaskan supaya kita percaya kepada terang itu. Siapa terang itu? Sang Kristus. Selama terang itu ada padamu, supaya kamu menjadi anak-anak terang. Kita bukan lagi anak-anak kegelapan, melainkan anak-anak terang. Kita sudah diterangi hidup kita. Maka kita harus menerangi dunia. Sudah disucikan hidup kita, maka kita harus memancarkan kesucian kepada dunia. Matius 5 ayat 16, ayat yang cukup terkenal. Melalui khotbah Yesus di bukit, hendaklah terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di surga. Jadi tujuan daripada kita hidup di dunia ini, umat kerajaan Allah, anak-anak Allah, murid-murid Kristus, kita memancarkan terang di depan banyak orang. Terang firman Tuhan, terang kebenaran Kristus, terang daripada gaya hidup Kristus, gaya hidup firman Tuhan. Supaya mereka yang melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di surga. Kita memang harus berbuat baik, berbuat benar, berbuat kudus, berbuat suci. Sehingga kita dapat menerangi di sekitar kita masing-masing. Baik dalam rumah, tangga kita, keluarga kita, bermasyarakat, di dalam sekolah, dalam pekerjaan, di dalam segala aktivitas olahraga kita, di dalam lingkungan kita, kelompok kita, dan lain sebagainya. Supaya terang kita bercahaya. Sehingga mereka melihat perbuatan-perbuatan kita yang baik, yang benar, yang suci, yang kudus, yang berkenan kepada Allah, yang meneladani Kristus itu. Mereka memuliakan Bapa di surga, bukan memuliakan kita, memuliakan Bapa di surga. Karena untuk itulah kita diterangi dan diselamatkan oleh Kristus, memuliakan Bapa di surga. Saudara yang dikasihi Tuhan, seumpama seperti bulan yang memantulkan sinar matahari ke bumi pada malam hari itu, kira-kira seperti itulah hidup kita. Kita bukan sumber terang. Bulan bukan sumber terangnya matahari. Bulan menerima sinar dari matahari, lalu sinar yang diterima oleh bulan itu dipantulkan ke bumi, sehingga kita bisa melihatnya pada bulan purnama. Demikianlah kita. Kita bukan sumber terang, Kristus adalah sumber terang. Dari terang yang dari Kristus itu kita pantulkan. Terang kebenaran Kristus dan sabdanya itu kita pantulkan dalam hidup kita. Sehingga kita dapat menerangi di sekitar kita. Kita sendiri hakikatnya adalah orang berdosa yang gelap, yang penuh dosa, yang hitam. Namun Kristus sudah menerangi hidup kita sehingga bercahaya. Maka terang itu kita pancarkan, kita pantulkan di sekitar kehidupan kita. Terang apa yang kita pantulkan? Terang kebenaran firman. Terang kebenaran gaya hidup Yesus. Terang kebenaran kesucian, kekudusan sesuai dengan Alkitab. Kita pancarkan kepada dunia yang gelap ini supaya mereka melihat terang Kristus melalui kita dan mereka memuliakan Bapa yang di surga.
Biarlah firman Tuhan ini memberkati kita semua. Amin. Jangan lupa like, subscribe, komen, dan share. Tuhan Yesus memberkati kita semua.